Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, sebelum kita mulai pelajaran ini, kita sama-sama dulu berdoa kepada Allah sebelum kita belajar. Mudah-mudahan pelajaran yang kita pelajari diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian yang sedang menuntut ilmu diberikan kemudahan dan dijadikan ilmu yang kalian cari itu bisa bermanfaat di kehidupan sekarang ataupun di kehidupan di masa mendatang. Ya. Begitu kita berdoa kepada Allah dengan ucapkan hamdalah dan salawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita awali segala sesuatunya dengan berdoa, tak lepas ketika kita mau belajar, ketika kita mau menuntut ilmu, ya. Kita awali dengan berdoa agar pelajaran yang kalian cari itu bisa dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai nilai pahala oleh Allah, dan turun keberkahan kepada kita, turun juga kemudahan bagi kalian untuk mencari ilmu pengetahuan. Ya, baik. Yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai bangun ruang sisi datar. Ya. Coba bisa kalian buka bukunya ya. Buka bukunya halaman 121, yaitu ada materi bab 8 yaitu tentang bangun ruang sisi datar, ya. Di materi kelas 7 kalian udah pelajari yang namanya bangun datar ya. Ada bangun datar, ada bangun ruang, ya. Ini yang kalian pelajari itu adalah bangun ruang, ya. Kalau bangun datar itu yang udah kalian pelajari di kelas 7 ya. Itu ada persegi panjang, ada segitiga, trapesium, ya kan? Ada jajar genjang dan lain-lain ya. Itu namanya bangun datar. Sekarang yang kalian pelajari itu adalah bangun ruang, ya. Dan apa saja yang akan kalian pelajari ya? Nah, inilah kompetensi dasar yang harus kalian kuasai di bab 8 ini ya. Itu bisa kalian lihat dan kalian baca sendiri ya. Yaitu kalian bisa membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar ya. Apa saja yang akan kalian pelajari di pertemuan kali ini ya, atau di bab 8 ini, itu ada 4 bangun ruang yang akan kalian pelajari ya. Di antara yang pertama itu kubus, balok, prisma, dan limas ya. Itu adalah keempat bangun ruang yang akan kalian pelajari. Dan keempat bangun tersebut yang akan kalian cari itu adalah luas permukaan dan volume ya. Ya, baik. Pertama yang akan kalian pelajari itu adalah gimana cara menentukan luas permukaan kubus dan balok. Ya. Baik, sebelum ke materi akan saya ilustrasikan ya. Ini di buku juga ini sudah terlihat ya di halaman 126. Jelas dibacanya. Di halaman 126 itu adalah contoh daripada gambar kubus dan balok ya. Dan bisa kalian cari sendiri ya di rumah atau di sekitar rumah apa saja benda-benda yang dia berbentuk kubus ataupun balok ya. Ini bisa kalian lihat ya, bisa kalian amati terlebih dahulu ya, dan bisa kalian baca ya. Sekalian baca ya. Jadi saya akan contohkan ya. Saya bawa contoh barang-barang atau benda yang berbentuk, yang kebetulan yang saya bawa ini adalah contoh yang berbentuk balok ya. Saya di rumah tidak menemukan atau belum menemukan yang berbentuk kubus ya.
yang berbentuk kubus. Jadi ini contoh yang saya bawa ketiga-tiganya ini dia berbentuk balok ya. Misalkan saya ambil contoh saja, misalkan ini ya. Ya. Jadi misalkan ini katakanlah ini dia berbentuk balok ya, dia berbentuk balok. Nah, di dalam benda ini atau bangun ruang sisi datar balok ini dia ada beberapa unsur ya, baik kubus ataupun balok. Jadi yang pertama itu ada yang dinamakan dengan sisi ya, dinamakan dengan sisi. Mana sih yang dimaksud dengan sisi? Kalau kita lihat nih, ini ada sisi nih, ada sisi depan nih, bisa kalian lihat ini ada sisi namanya, ini sisi depan, sisi sisi depan, sisi belakang, ini sisi kanan, kiri, bawah, atas. Jadi total sisi di balok ini dia ada sebanyak 6 sisi ya. Jadi sekali lagi nih, ini sisi pertama ya kan? Kedua belakangnya nih, 3 atas, bawah, pinggir kiri, pinggir kanan. Jadi totalnya itu ada 4 sisinya. Ini adalah contoh balok. Lalu yang kedua itu adalah rusuk. Mana itu rusuk? Rusuk itu ini nih. Nih, dari ujung sudut ini ke ujung sudut ini satu rusuk. Dari ujung ini ke ujung sini ini 2 rusuk ya. Dari ujung sini ke ujung sini ya, ini 3 dan seterusnya. Jadi total rusuk di balok ini ada sebanyak berapa? Ada sebanyak 12 ya, 12 rusuk. Ada sebanyak 12 rusuk ya, bisa kalian hitung nih. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ada 12. Itu potong.